Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Memangnya gelar saya sesusah itu ya? Itu cuman bagus-bagusan buat di LinkedIn aja. Tapi sekali lagi, berapa banyak dari kita yang merasakan pengorbanan Kristus hari ini? Boleh lambaikan tangannya. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Saya suka nyuruh tepuk tangan, kelihatan saya dari gereja mana ya Bapak Ibu Saudara. Oke, saya nggak sebut. Hari ini saya tergerak untuk membagikan pesan Injil yang berjudul Letih Jadi Pulih. Orang berdosa yang sangat letih hari-hari ini in this economy. Mana suaranya? Saya sering Bapak Ibu Saudara. Tapi saya mau tarik ini tidak hanya tentang keletihan fisik atau mental. Saya mau ngomong satu hal yang sangat-sangat relate dengan banyak orang sekarang. Yaitu tentang depresi, mental health, sampai suicidal thoughts. Makanya judulnya hari ini adalah Letih Jadi Pulih, The Prophet, Depression, and the Gospel. Kenapa ada The Prophet? Bukan saya profetnya. Saya bukan Prophet Noel kayak gitu. Tapi kita akan melihat salah satu tokoh Alkitab yang adalah Nabi. Tapi sebelum itu karena pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Kemarin hari Jumat saya sudah share di UC Night tentang Gospel Fluency. Saya sudah memperkenalkan diri. Tapi jika Bapak Ibu Saudara belum hadir, izinkan saya sekali lagi memperkenalkan diri. Nama saya Noel Silalahi. Saya Youth dan Worship Pastor di GBI Miracle Service, cabang khusus 5, Yogyakarta. Saya juga di Sinode GBI sebagai Sekda Pemuda dan Anak. Dan saya di City to City, saya nulis konten, saya juga yang pegang media sosialnya. Saya bukan full time di gereja, tapi saya adalah seorang akademisi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Lagi ngambil PhD sebagai peneliti dan ada proyek juga di salah satu kementerian yang ada. Ini banyak Bapak Ibu Saudara, bukan memberi makan berhala saya, tapi karena UMR Jogja rendah, jadi saya harus banyak kerja Bapak Ibu Saudara. Supaya saya bisa survive. Nah bagi teman-teman Gen Z yang pengen tahu saya lebih lanjut, di bawah ada Instagram saya. Bisa langsung follow saja, mana tahu tidak tertarik dengan yang seperti ini. Oke, langsung saja karena ini bukan tentang saya. Saya mau nanya Bapak Ibu Saudara, siapa tokoh Alkitab yang kalau kita sering dengar dalam khotbah, yang kesannya tuh OP. Kayak semua Avengers digabung jadi satu. Tahu OP ya Bapak Ibu ya? Kalau kita main game, ada satu yang kayaknya overpower. Ini susah banget dikalahin. Nah kalau saya yang tumbuh di lingkungan gereja karismatik, ada satu nabi di perjanjian lama. Yang powernya tuh waduh gak ketulungan luar biasanya. Dia melakukan mujizat-mujizat yang kayak superhero. Ada yang tahu gak kira-kira siapa Bapak Ibu Saudara? Exactly, orang karismatik kayaknya ya. Langsung tahu. Elia Bapak Ibu Saudara. Sampai dibilang mari pakai jubah Elia. Mari pakai pengurapan Elia. Dan bahkan nabi yang satu ini meninggalnya tidak dikubur Bapak Ibu Saudara. Bahkan tidak meninggal, betul? Dia diangkat, rapture, oke. Seperti rapture. Kok saya tergelitik ya, rapture ya? Enggak. Dia diangkat oleh Tuhan langsung di depan Elisa. Cuman 3 orang di Alkitab yang seperti itu tidak mati. Yang pertama Yesus, obviously, mati dan bangkit. Yang kedua Elia. Satu lagi ada yang tahu siapa? Henok, betul sekali. Langsung hilang gitu aja. Overpower Bapak Ibu. Mujizatnya juga spektakuler. Kencangkan ikat pinggang, lari lebih kencang daripada Lamborghini. Betul ya? Bisa memberhentikan cuaca, kalah-kalahin BMKG. Bangkitin orang dan lain segala macam. Overpower. Tapi saya nggak mau ngomong tentang hal-hal spektakuler yang dia lakukan. Mari kita buka 1 Raja-Raja 9 ayat 1 sampai yang keempat. Kita baca bergantian ya. Saya 1, Bapak Ibu Saudara kedua, 4 kita bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. 4 bersama, 2, 3. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Yang saya bold Bapak Ibu Saudara. Nabi yang overpower ini dia mengatakan dia ingin apa? Mati. Dan bahkan dia katakan kepada Tuhan apa? Ambillah nyawaku. Isn't that suicidal?
Bukankah dia mengatakan Tuhan lebih baik aku mati saja. Dan yang lebih bikin saya berpikir lagi Bapak Ibu Saudara. Kejadian ini bukan ketika ekonomi lagi drop dan Elia ngalamin resesi. Sehingga dia harus jual asetnya di mana-mana. Bukan ketika dia ditinggalkan sama orang-orang. Kejadian ini tepat setelah dia mengalami satu hal yang luar biasa membanggakan. Tahu nggak? Pasal 19. Pasal 18-nya tuh apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Pasal 18, Elia battle sama nabi-nabi palsu yang menyembah Baal. Anda mungkin tahu cerita nabi-nabi palsu yang menyembah Baal ini. Jadi Elia membooking satu tempat public space. Kalau di Jakarta dia booking M Block Space atau Medan Merdeka Barat Monas kayak gitu. Ayo mana nih nabi-nabi yang katanya nyembah Baal, battle sama gua. Lu panggil dewa lu, gua panggil Tuhan gua. Beradunya kayak gimana? Datengin api dari langit. Tahu ceritanya ya? Bangsa Israel kacau pada saat itu Bapak Ibu Saudara. Rajanya dan Ratu Isabel memaksa bangsa Israel untuk menyembah kepada Baal dan nabi-nabinya banyak. Elia panggil mereka di dalam satu Raja-Raja 16 dan satu Raja-Raja 18 mereka bertemu. Dan pada akhirnya hal spektakuler terjadi. Nabi-nabi Baal, mereka menyembah-nyembah Baal, mereka memanggil-manggil berdoa sampai motong-motong tangannya, betul ya? Sampai menoreh-norehkan pedang ke dalam badannya, perjanjian darah, turunkan api. Apakah api turun Bapak Ibu Saudara? Elia, apa yang dia lakukan? Ngerosting nabi-nabinya. Betul kan? Ngerosting. Wah kalau battle rap tuh dia udah ngerosting kayak gitu. Nabi Baal, mana Tuhan lu, mana Tuhan lu. Kayak gitu. Ya kan? Alkitab mencatat Tuhanmu tidur ya. Atau bahkan secara kasar Elia mengatakan apakah Tuhanmu lagi ke kamar mandi ke belakang. Betul ya? Baca saja Bapak Ibu Saudara. Satu Raja-Raja 18. Dan tahu apa yang Elia lakukan? Wah dibikin lebih spektakuler lagi. Oke giliran gua sekarang. Datengin api kan, siram nih altar. Sampai banjir sekalian pakai air. Mau datengin api kok nyiram air sih? Disiram pakai air, terus dia berdoa, Allah semesta alam, bla 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 bla. Boom, api turun Bapak Ibu Saudara. Membakar habis. Sampai apinya membakar air-airnya yang ada. Kalau misalnya khotbah yang moralistik dan pusatnya mujizat. Fokusnya di situ Bapak Ibu Saudara. Habis itu Elia membunuh nabi-nabi palsu itu. Dan tahu nggak? Dia tuh bangga gak sih harusnya? Kalau saya jadi Elia Bapak Ibu Saudara, Instagram story saya udah titik-titik. Saya repost kayak gitu, bang saya keren. Makan tuh Nabi Baal kayak gitu kan. Saya udah bikin movement, saya bikin yayasan, saya jadi ketua partai politik mungkin. Tapi tahu apa yang terjadi? Satu pasal setelah kemenangan ini, Elia depresi di padang gurun. Dia bilang dia pengen mati. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena ekspektasinya beda sama realita. Setelah mujizat besar itu, bangsa Israel gak bertobat. Dia pikir Raja Ahab dan Ratu Isabel bakal berbalik kepada Tuhan. Tapi enggak. Bahkan Ratu Isabel bilang bunuh itu Elia. Bapak Ibu Saudara ngelawan satu ratu, dia baru ngeliat ada api turun dari langit. Ngebakar air, ngelawan ratusan Nabi Baal. Masa dia langsung takut sama satu ratu ini? Dia baru ngeliat mujizat Tuhan. Kok dia langsung ngerasa takut? Ini yang saya pikirkan Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau saya pelajari lagi, ini menunjukkan betapa ekspektasi vs realita ini penting Bapak Ibu Saudara. Jangan-jangan Elia pada waktu itu ngelihat mujizat tidak sesuai dengan perspektif Tuhan, tapi sesuai dengan perspektif manusia. Dan jangan-jangan kita sering kali kayak gitu. Apa ekspektasi kita waktu kita minta Tuhan memberikan pertolongan pada kita? Seperti tadi berita anugerah yang Laya Mario ceritakan. Apakah kita berbuat baik supaya Tuhan mau berbuat baik balik kepada kita? Apakah kita beribadah? Apakah kita mengharapkan mujizat versinya kita, semaunya kita? Dan kalau itu yang terjadi, kita udah ngelihat realitanya berbeda, kita akan merasa sendirian. Dan Elia akan ngomong sepanjang pasal 19, Tuhan kok kayaknya tinggal gua yang nyembah Tuhan. Kok kayaknya tinggal aku ya yang setia sama Tuhan. Kok kayaknya tinggal aku yang mau untuk datang kepada Allah yang benar. Dipikir ya Bapak Ibu Saudara, yang kayak gitu tuh hebat. Tapi dia malah ngerasa sendirian. Akhirnya spiritual dan physical burn out. Habis iman dan tenaganya.
Dan ini fatal Bapak Ibu Saudara. Amsal mengatakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan apa? Semangat yang patah. Bapak Ibu Saudara, mungkin mata kita baru terbuka hari ini. Nabi yang kita agung-agungkan ini, ternyata dia tidak jauh bedanya dengan kita. Makanya waktu kita baca Alkitab, jangan pandang siapa-siapa melebihi daripada Yesus. We are not David, we are not Elijah, we are not Moses Bapak Ibu Saudara. Jangan tiba-tiba kita ke Laut Jawa, angkat tongkat, pengen itu kebelah dua. Bukan seperti itu yang ingin Alkitab ajarkan. Semua tokoh di Alkitab gagal kecuali Yesus. Semua nabi-nabi besar yang OP sekalipun, mereka adalah manusia berdosa yang tidak mampu untuk menjadi perantara yang sempurna antara manusia dengan Allah. Sampai pada akhirnya the true and better Jesus menggenapinya di atas kayu salib. Nah, kita akan ngelihat nih dari kisah ini bagaimana kita melihat anugerah Tuhan yang besar. 3 poin hari ini Bapak Ibu Saudara. Apa yang Tuhan lakukan waktu nabinya depresi bahkan ingin mati? Dia request sama Tuhan, bunuh aja aku. Karena dia baru pikir kan, api aja datang. Apalagi bunuh diri. Ya udah, Tuhan matikan aja aku sekalian. Gak ada gunanya aku lagi di sini. Nah, ada 3 poin Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, Tuhan itu menyentuh tubuh, jiwa, dan roh. Yang pertama saya akan agak psikologis dan ngepop sedikit. Ini gak profetik-profetik gimana, tapi Anda akan lihat ya. Di dalam tokoh yang sangat dalam tanda kutip profetik, Tuhan melakukan hal yang sangat-sangat fisikal dan natural. Mari kita baca yuk. Ayat 5 sampai 11 bergantian aja. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah makanlah. 6. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ, maka firman Tuhan datang kepadanya. Demikian, apakah kerjamu di sini? Hai Elia. Jawabnya. Sebelas A sama-sama. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Bapak Ibu Saudara, persis yang saya katakan tadi. Elia merasa seorang diri, Elia mengatakan bangsa Israel udah chaos, tinggalin perjanjian Allah. Dan bahkan nabi-nabinya dibunuh dengan pedang, tapi dia doang yang nyembah Tuhan. Dan dia ngomong, Tuhan lebih baik aku mati saja. Apa respon Tuhan Bapak Ibu Saudara? Waktu Elia ngomong, Tuhan aku ngerasa sendiri, ekspektasiku beda sama realita, aku pengen mati aja. Apakah Tuhan bilang, kamu kurang bahasa roh? Apakah Tuhan bilang, kamu udah baca buku teologi atau belum? Apakah Tuhan bilang, perpuluhanmu berapa minggu lalu? Tahu gak apa yang Tuhan lakukan Bapak Ibu Saudara? Dia memerintahkan malaikat untuk memberikan Elia makan, minum, dan nyuruh dia untuk tidur. Wah, Bapak Ibu Saudara, beda kan sama bayangan kita? Kok kayaknya gak Kristen ya Kak? Kok kayaknya kurang rohani ya? Waktu Elia bilang dia depresi, dikasih roti dan air. Bahkan istirahat wes. Karena Bapak Ibu Saudara, manusia ini di dalam teologi ada 2 pandangan ya. Dikotomi, traikotomi. Traikotomi mengatakan kita itu tubuh, jiwa, dan roh. Dikotomi mengatakan kita hanya tubuh, jiwa, dan roh itu menyatu. Ada 2 implikasi yang menurut saya itu sekunder, tidak terlalu fundamental sebenarnya. Karena Kristus menebus semuanya, amin. Itu kan masalah kita mau pisah jadi 3 atau enggak. Nah kalau 3 memang lebih mudah secara ilmu-ilmu psikologi untuk kita memisahkan mana yang spiritual, mana yang psychological, dan mana yang tubuh. Tapi Bapak Ibu Saudara, my point adalah
Approach-nya Tuhan dalam menghadapi orang yang depresi dan pengen mati, itu adalah approach yang holistik. Allah tuh menyentuh tubuh, menyentuh jiwa, dan menyentuh roh Elia pada saat yang bersamaan. Waktu dia menyentuh tubuh, dia nyuruh malaikat untuk memberikan makan, minum, dan membiarkan beristirahat. Pernah kita kayak gitu Bapak Ibu Saudara? Kadang tuh bukan kita kurang doa, sehingga kita jadi gampang marah-marah. Kadang kita lapar aja. Betul? 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 Kadang argumen tuh kayak gitu. Saya belum menikah, tapi saya punya calon istri Bapak Ibu Saudara. Dan kadang-kadang kalau itu sudah lapar, itu menguji berhala saya. Dan habis makan, anteng aja, selesai gitu. Kadang kurang tidur, kadang it's physical. Nah, tapi kita juga harus lihat, ada yang jiwa juga. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan nanya sama Elia. Kita orang Kristen kadang gak kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Aku pengen mati, langsung khotbah segini Bapak Ibu Saudara. Kak Noel aku mau konseling, oke siap. Kenapa? Aku pengen mati. Tubuhmu itu adalah bait Allah. Nyawa diberikan Tuhan. Tapi ngomong terus. Coba lihat apa yang Tuhan lakukan. Elia, kamu kenapa? Apa kerjamu di sini? Emang Tuhan gak tahu Bapak Ibu Saudara? Di Alkitab kalau Tuhan bertanya bukan berarti Tuhan gak tahu. Sama seperti Adam jatuh dalam dosa kan. Adam di manakah engkau? Dia tahu. Tapi Tuhan bertanya bukan Tuhan lagi nyari informasi. Tapi Tuhan lagi menelusuri hati kita. Dan bahkan Tuhan yang memberikan kita informasi. Waktu Tuhan bertanya dan kita jawab, keluarlah isi hati kita. Kita jadi makin ngerti diri kita ini sebenarnya gimana. Makanya Tuhan nanya kan, Elia apakah kerjamu di sini? Hai Elia, kalau kita balik ya. Akhirnya keluarlah unek-uneknya Elia. Tapi udah dikasih makan Bapak Ibu Saudara. Kasih makan dulu nih, kasih makan. Suruh tidur, baring tidur. Udah enakan kan badannya? Kasih makan, kasih air. Baru oleh kekuatan apa? Kekuatan makanan itu. Baru dia bisa jalan berapa? 40 hari 40 malam. Bapak Ibu Saudara kalau gak dikasih makan sama Tuhan hari ke-20 meninggal ini orang. Dia ngeliat sungai lompat. Udah gitu. Bener kan? Dikasih makan, dikasih minum. Pastors. Ayo kita peka. Kadang kita bikin makin parah orang-orang yang di bawah kita. I did that sometimes. Saya datang dengan prejudis. Bahkan saya berusaha untuk bisa gospel center kan. Kayak kemarin saya share. Kadang dalam upaya kita jadi gospel center, kita gak gospel center. Kita jadi polisi Injil, farisi Injil. Akhirnya kita dikit-dikit ngelihat pendeta yang muncul di reels. Hidih, kayak gitu kan. Ngelihat, hidih khotbah apa lagi nih, hidih khotbah apa lagi nih. Iya lagi. Tapi yang melegakan adalah I've been there too. Saya pernah di sana juga. Dan kenapa kita gak berdoa one day dia akan ketemu juga pengajaran Injil yang murni itu. Nah makanya kita harus lebih peka. Abis nyampe di gunung tadi dan Bapak Ibu Saudara lihat. Tuhan nanya kan apakah kerjamu? Inilah isi hatinya. Ekspektasi gue beda sama realita Tuhan. Gue ngerasa sendiri. Dan mereka pengen bunuh gue mending gue mati duluan kan. Burn out. Dan bahkan sebelum dia pergi ke Gunung Horeb, dia tuh udah ngasih jubahnya dan keledainya ke bujangnya. Itu adalah simbol Bapak Ibu Saudara. Artinya gua pensiun jadi nabi. Nih lu aja yang ngurus. Gua mau cabut ke Gunung Horeb. Dia pergi ke Gunung Horeb. Akhirnya Tuhan sentuh tubuh, Tuhan sentuh jiwa. Dan pada terakhirnya roh juga disentuh Bapak Ibu Saudara. Tuhan kasih firman. Membawa ke Gunung Horeb untuk mengalami perjumpaan pribadi. Nanti saya akan jelasin ya. Apa yang terjadi di Gunung Horeb. Tapi ada something yang sangat supranatural. Iya kita bisa ngomongin supranatural walaupun kita gospel centered Bapak Ibu Saudara. Karena Allah kita melampaui realita kita. Tapi kita lihat ya. Waktu kita berupaya untuk pulih. Jangan sampai kita hanya menekankan salah satu. Nah tapi bahaya juga gereja. Kalau fokusnya tubuh aja. Ujung-ujungnya apa? Ngandelin obat. Teman saya yang psikolog, dia sangat sedih sebenarnya. Banyak sekali generasi ketika dia depresi, dia gak pengen nelusuri ke hatinya. Langsung minta rujukan ambil obat antidepresan. Akhirnya antidepresan itu kan hanya menenangkan pikirannya supaya bisa tidur. Tapi akar hatinya tuh gak diperbaiki. Nah kalau gereja fokusnya tubuh aja, kita fokusnya tubuh aja, we will be very physical. Nanti Pastor Ref tiba-tiba bilang, Bapak Ibu Saudara karena fokus untuk jaga tubuh kita, ibadah minggu hari ini saya undang PT, ayo kita Zumba.
Iya kan jaga tubuh. Fokusnya tubuh. Udah. Nah lama-lama, oh udah kamu stres pengen mati, ini minum obat. Antidepresan. Nah nanti itu jadi berhala baru dan hati kita gak diperbaiki. Tapi ada lagi orang-orang yang fokusnya tuh jiwa aja. Gak apa-apa, aku mendengarkan kepada kamu. Semuanya perlu ruang aman dan percakapan. It's true. Tapi harus holistik. Over romantisasi bukan kan? Ya kayak saya bilang lah ya kemarin di Gramedia. Saya kadang baca-baca bukunya. Lakukan apa yang kau mau. Ikuti kata hatimu. Dengarkan. Kalau kamu gak pengen kerja gak usah masuk. Ikuti kata hatimu. Dipecat Bapak Ibu Saudara. Ekstrimnya jiwa. Self love. Betul kan? Bapak Ibu Saudara yang gospel centered itu bukan follow your heart. Betul? Tahu gak kata hati saya sekarang pengen ngapain? Pengen tidur sama makan Indomie. Kalau saya ikutin, saya makan terus. Waduh, habis badan saya. Don't always follow your heart, tapi Alkitab ngomong jaga hati kita. Guard our heart. Nah makanya jangan jiwa aja, over romantisasi. Ini teman saya yang psikologi yang ngomong. Sekarang nih bahaya Kak, banyak yang self-diagnose. Cuman modal Instagram dia ngerasa dia ADHD, PTHD, bipolar disorder. Cek dulu Pak, ada orang kuliah 3,5 tahun S2 ke luar negeri, kasihan. Udahlah datanglah, cek jasa dia baru ngelihat, baru diagnose kayak gitu. Jangan-jangan cuma lapar. Atau jangan-jangan emang parah, kebaliknya. Over romantisasi, under juga. Jadi salah begitu kita ngomong, oh ya udah nggak ada itu mental health, kamu cuma kurang doa. Kamu cuma kurang kudus. Ada yang kayak gitu. Itu under. Tapi kalau over, itu bahaya juga. Injil tuh selalu kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Contoh kayak kasus politik kemarin. Seakan-akan cuma ada dua betul. Benci banget sama pemerintah atau dukung banget sama pemerintah. Tapi ingat Injil itu adalah jalan ketiga. Bukan di tengah ya. Jalan ketiga. Kita bisa mengutuk ketidakadilan. Kita bisa tidak suka. Tapi approach-nya tuh bukan menghancurkan. Dan kita juga tidak mendukung perbuatan-perbuatan yang salah. Injil memberikan alternatif lain. Melalui pengorbanan. Melalui hidup kita yang diserahkan sama Tuhan. And so on. Dan sama dengan mental health ini juga. Harus belajar psikologi. Kemarin di Lip Conference, beberapa hamba-hamba Tuhan datang di Surabaya juga. UK Petra yang ada anaknya bunuh diri lompat dari atas. Itu bukan berarti mereka langsung full jadi adopsi aja paham-paham psikologi yang sekuler. Tapi harus dilihat secara holistik. Approach-nya itu seperti apa. Nah ada juga, ini yang paling banyak ya mungkin. At least di lingkungan saya. Fokusnya roh saja. Rohmu kuat. Tubuh sama jiwamu otomatis ngikuti. Jadi begitu depresi jangan datang ke dokter. Bahasa roh, lakukan ritual, lakukan ini itu dan lain segala macamnya. Ujung-ujungnya legalis, tidak napak bumi. Kita nggak tahu apa yang ada di sekitar kita. Ini nggak akan menyelesaikan masalah yang sesungguhnya. Padahal Bapak Ibu Saudara, pengorbanan Kristus, sadarkah Anda? Kristus disiksa secara fisik, tertekan secara jiwa, dan roh dia juga mengalami murka Allah. Artinya tubuh jiwa roh kita juga ditebus oleh Kristus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. So fokus pada 3 hal itu. Tuhan menciptakan dan menebus semuanya. Injil bukan cuma buat roh kita, Injil buat tubuh dan jiwa kita juga. Makanya perlu buat kita tuh istirahat Bapak Ibu Saudara. Rest in Christ. Literally juga secara tubuh, jangan kerja terus. Perlu ada istirahat, Tuhan aja istirahat, masa kita kagak istirahat? Tuhan beristirahat, bukan berarti Tuhan ngos-ngosan. Betul kan? Gak pernah kan kita lihat, Tuhan tolong jawab doaku, bentar. Gak pernah kan? Tuhan maha sempurna, dia memilih untuk beristirahat pada hari yang ke-7. Karena dia tahu istirahat itu holy. Istirahat itu baik. Tim Keller bahkan ngomong istirahat adalah tindakan iman. Karena saat tubuh berhenti, jiwa tenang dan roh mendengar, disitulah kita menemukan kembali siapa kita di dalam Tuhan. Sometimes saya juga ngerasa ya, saya kerja kalau misalnya udah mumet banyak workload, kadang ide terbaik tuh muncul waktu saya lagi diem, bener gak? Ide terbaik muncul waktu saya lagi stop, nggak buka layar, terus oh iya hati saya bisa lebih tenang. Dan sama, mungkin kita terlalu sibuk pelayanan. Kita terlalu sibuk untuk melayani di mimbar ini. Sampai kita nggak bisa menemukan kembali Tuhan. You need sabat. You need rest. Dan rest bukan cuma bengong diam Bapak Ibu Saudara.
Bukan staycation kemana-mana saja. Staycation boleh tapi renungkan Injil itu. Renungkan momen waktu kita tidak memberi sama orang, tapi Tuhan, apa yang sudah kau berikan padaku? Apa yang udah aku dapatkan di dalam Tuhan melalui pengorbananmu? Rest, dengarkan itu. Kontrol jiwa kita, jaga tubuh kita. Dan rawatlah pemulihan ini. Maka saya juga masih harus belajar Bapak Ibu Saudara. Saya harus belajar untuk tata ulang, perhatikan keseimbangan hidup. Kadang suka terlena. Habis ini mau ke Makassar, kemana, apa segala macam. Habis ini mau kerjain ini, itu. Dan kadang tiba-tiba saya drop karena saya lupa untuk rest. Jadi jaga tubuh kita, makan sehat, aktivitas fisik, istirahat. Bapak Ibu ada buku bagus namanya Liturgy of the Ordinary. Literatur perkantas sudah terjemahkan itu. Kan Kolose mengatakan apapun yang kamu kerjakan. Hendak baik itu makan, minum, tidur, mandi, lakukan itu buat Tuhan. Karena penebusan Kristus buat semua detik hidup kita. Bukan cuma 2 jam waktu hari Minggu. Tapi setiap detik hidup kita itu ditebus oleh Kristus. Maka lakukan itu buat Tuhan. Jaga makan itu buat Tuhan. Tidur yang baik itu buat Tuhan. Dan istirahat itu buat Tuhan. Jiwa, kelola emosi. Relasi yang sehat. Dengarkan orang. Dengarkan emosi kita. Jadi emotionally healthy. Roh, disiplin rohani. Saat teduh, baca firman Tuhan, ibadah. Ini juga penting walau kita gospel centered. Tapi bukan untuk membeli kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan udah begitu besar, secara otomatis kita pun mau melatih disiplin rohani kita. Liturgi yang tadi dilakukan. Kenapa ada call to worship? Kenapa ada pengakuan dosa? Kenapa ada berita anugerah? Karena itu melatih disiplin rohani kita. Tiap hari Minggu kita memprogram diri kita untuk datang. Menyadari kalau kita bisa menyembah itu dipanggil oleh Tuhan terlebih dahulu. Dan waktu kita dipanggil kita diingatkan betapa kita berdosa. Kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Itu part untuk kita menjaga disiplin rohani kita. Maka yang pertama Bapak Ibu Saudara, letih jadi pulih berbicara tentang bagaimana Allah menyentuh tubuh, jiwa, dan roh. Nah yang kedua, apa yang Allah lakukan kepada Elia? Dia memberikan cara pandang yang baru. Katakan cara pandang 2, 3. Cara pandang. Ayo kita lihat ya. Tadi Elia udah curhat sama Tuhan. Dan Tuhan sudah mendengarkan. Lalu kita baca apa yang terjadi di ayat 11. Sama-sama 1, 2, 3. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Apa? Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi. Bapak Ibu Saudara perhatikan kisahnya. Setelah Elia curhat tiba-tiba ada badai. Ada angin besar. Ada gempa bumi, betul ya? Ada api, earth, wind. Fire, do you remember tak dikta 25? Ngelihat bro. Betul ya? Angin besar, gempa bumi, api besar. Tapi Alkitab mengatakan tidak ada Tuhan di angin, tidak ada Tuhan di gempa, tidak ada Tuhan di api. Bukan berarti Tuhan gak pernah muncul dalam benda-benda ini Bapak Ibu Saudara. Waktu sama Musa, Tuhan menyatakan diri dalam api, betul ya? Waktu sama bangsa Israel gempa pernah. Dalam angin besar itu juga pernah. Waktu Tuhan Yesus mati, wah ada angin besar, gempa bumi besar. Itu juga Allah. Allah memberikan ini pada Elia. Tapi dia membilang, gak ada aku loh di sini. Tapi tahu gak Bapak Ibu Saudara. Tadi kan dibilang tidak ada Tuhan di sana. Tahu gak Tuhan muncul di mana? Di dalam cerita ini. Di dalam angin sepoi-sepoi biasa. Bahasa Inggrisnya, a still small voice. Bapak Ibu Saudara tahu artinya apa? Elia, dia pergi ke Gunung Horeb secara sengaja. Tahu nggak nama lain Gunung Horeb itu apa? Gunung Sinai. Gunung tempat Musa mengatakan kepada Tuhan, show me your glory. Api menyambar kepada semak belukar dan semak belukar tidak terbakar. Dan di tempat yang sama Musa mendapatkan wah, yang spektakuler Bapak Ibu Saudara. Di Gunung Sinai ini, Elia mungkin datang dengan ekspektasi. Dia nabi kan? Dia tahu kisah Musa kan?
kayaknya kalau Musa datang ke situ dapat api, gue bakal dapat yang lebih spektakuler deh. Petir misalnya. Tsunami, iya kan? Dia udah mikir nih kan. Apa gue ke Horeb ya? Gitu ya. Apa gue ke Sinai ya? Musa kan ke sana dapat yang spektakuler. Akhirnya dia bilang, Tuhan tolong bla 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 gue sendiri. Aku kan nabi keren nih, mujizatnya keren nih. Please give me the power supaya Raja Ahab dan Isabel kurang ajar itu ngerasain apa yang betul-betul jadi kuasa Tuhan. Tahu Tuhan lakukan apa? Kasih angin besar, tapi nggak ada Tuhan di sana. Kasih gempa bumi, tapi nggak ada Tuhan di sana. Kasih api besar, tapi nggak ada Tuhan di sana. Dan Tuhan menampakkan diri di dalam angin sepoi-sepoi biasa. Artinya Bapak Ibu Saudara, Tuhan tuh tidak hanya bekerja dalam hal spektakuler, tapi juga melalui hal-hal kecil dan lembut yang terjadi setiap hari. Kita tuh suka nunggu tanda, kapan gua mau balik lagi pelayanan. Oh, Tuhan harus datang pakai mimpi dan penglihatan. Harus tiba-tiba ada di langit. Baliklah ke UC, Undivided Church. Tiba-tiba lihat awan UC gitu kan. Undivided Church. Oh, berarti harus pelayanan, tanda dari Tuhan. Tapi saudara, bukankah Tuhan juga bekerja hanya dari sekedar tiba-tiba pastor di sini nge-reply story kita? Apa kabarnya? Bukankah itu Tuhan juga yang bekerja? Bukannya kadang-kadang kalau kita merasa gelisah di dalam hati kita, kok aku pengen gereja. Bukankah itu Tuhan juga yang bekerja? Karena Injil mempengaruhi segala sesuatu Bapak Ibu Saudara. So, ini akan menata ekspektasi dan sikap hati kita. Kadang kita tuh stres sendiri karena masalah yang kita bikin sendiri. Kita tuh suka down sendiri karena ekspektasi kita yang muncul dan itu sebenarnya kita coba mendikte Tuhan. Enggak hanya soal pengakuan dosa aja loh Bapak Ibu Saudara. Tapi tentang doa dan berharap pun kita suka mendikte Tuhan. Hari sore nanti mungkin saya akan ngomong soal doa. Tapi nanti saya doa dulu ya, Tuhan kasihnya apa. Soalnya saya kadang-kadang openingnya gitu kan. Saudara saya udah nyiapin ini tapi tiba-tiba Roh Kudus ngasih tahu saya. Ngasih tahu. Roh Kudus melalui koref mungkin. Briefing, bro beda ya gitu. Tapi serius Bapak Ibu Saudara. Melalui hal-hal kecil yang lembut, a still small voice. Hari ini jangan-jangan ada banyak angin sepoi-sepoi biasa yang kita hiraukan. Jangan-jangan ada banyak angin sepoi-sepoi yang kita rasa bukan Tuhan. Waktu kita lagi nunggu jawaban dari Tuhan. Karena kan Injil mengatakan kita ini milik Allah. Berarti mungkin hati kita yang terlalu berisik. Bukan Tuhan yang ninggalin kita Bapak Ibu Saudara. Hati kita yang terlalu berisik sama ekspektasi kita. Sampai kita gak bisa ngelihat kasih Tuhan. Serius. Kayak dua murid yang lagi pergi ke Emmaus. Tahu ceritanya? Habis Tuhan Yesus bangkit, ada dua murid pergi ke Emmaus karena mereka sangat-sangat kecewa. Tuhan Yesus datang sendiri, ngobrol sama mereka. Come on, kalau saya udah kenal Koref misalnya, 3 tahun. Saya tutup mata, Koref ngomong, saya tahu dong suara Koref gimana. Tapi Yesus yang udah 3,5 tahun sama mereka, ngobrol sama dua murid di Emmaus ini. Mereka gak kenal itu Yesus. Tahu gak kenapa? Karena they are blinded by their kekecewaan, disappointment. Mereka lebih mendengarkan kepada dosa mereka, diri mereka, daripada ingin mendengar apa yang Tuhan sudah lakukan buat mereka. Dan sama seperti Elia di sini. Ayat 13, segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini hai Elia? Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Ini saya ulangin lagi untuk menekankan sekali lagi. Mengingatkan Bapak Ibu Saudara. Inilah ekspektasi Elia. Dia udah kerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Allah karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu. Bapak Ibu Saudara, Elia menjadi legalis di sini. Tahu nggak depannya apa? Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Dia pikir kalau nggak sesuai rencana dia, Tuhan nggak bekerja. Dia pikir kalau nggak sesuai maunya dia, Tuhan tidak bekerja. Bekerja segiat-giat, Tuhan gue udah ngelakuin ini, itu. Kok si Isabel belum bertobat sih Tuhan? Dia melihat kasih karunia terlalu sempit Bapak Ibu Saudara. Dan dia nggak melihat dosa dia yang begitu besar di sini. Dan bahkan dia merasa diri dia doang yang benar.
Wow, legalisme tuh selalu kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Kita nggak bisa meninggikan diri kita tanpa merendahkan orang lain. Itulah jahatnya legalisme, betul. Apa yang bikin kita feel good about ourselves? Gue hamba Tuhan yang lebih baik. Kenapa? Karena kita pengen melihat orang lain lebih buruk dari kita. Betul kan? Dan itu bukan caranya Tuhan. Caranya Tuhan tuh bukan dengan kita feel good about ourselves by seeing other people are worse than us. Tapi dengan kita melihat kita ini sama-sama buruk. Kita ini sama-sama punya masalah. Sama-sama orang sakit. Mungkin sisinya ada yang berbeda. Yang satu bagian sini, yang satu bagian sini. We become feel good about ourselves bukan dengan membandingkan. Tapi dengan melihat pada kasih yang sudah menebus kita terlebih dahulu. Makanya Bapak Ibu Saudara, seringkali kita tidak bisa melihat rencana Tuhan karena terlalu fokus pada rencana dan ekspektasi kita. Tentang aku, dan aku Bapak Ibu Saudara. Kita pikir kita tahu yang terbaik. Elia pikir dia tahu yang terbaik buat bangsa Israel. Padahal tahu tidak, dari tekanan itulah nanti bibitnya sampai menuju Yesus itu bisa lahir. Wah Bapak Ibu Saudara, kita sering kayak gitu bukan? Saya mau nanya, adakah yang tahu 3 hari yang lalu Anda sarapan apa? Saya udah lupa. Adakah yang tahu besok siapa yang akan Anda temui di jalan jam 11 siang? Nggak tahu betul? Adakah yang tahu sekarang di Afrika sana mungkin ada petani yang lagi membajak sawah, nama anaknya siapa? Dia lagi pakai baju apa? Kita nggak tahu Bapak Ibu Saudara. Tapi tahu nggak? Tuhan ingat loh. Tidak hanya apa yang Anda makan 3 hari lalu, berapa butir nasi dalam piring Anda. Tuhan tahu. Besok Tuhan ada di masa depan. Dia pegang hari esok. Dan jangankan petani di Afrika tadi saat ini. Dia tahu anaknya siapa. Helai rambut petani itu Tuhan pun tahu. Tapi anehnya manusia sering merasa lebih tahu dari Tuhan. Kita nggak tahu masa depan, kita terbatas. Tapi kita merasa lebih tahu dari yang tidak terbatas. Makanya Bapak Ibu jangan cepat kecewa. Waktu, situasi tidak terjadi sesuai harapan kita. Karena Injil memberikan kelegaan pada kita. Hidupku bukan milik aku lagi. Yang pegang kendali hidup kita, itu tuh bukan kita lagi. Tadi pagi saya diingatkan Instagram sama tweet lama saya. Saya baca dari mana kayak gitu. Tiba-tiba ngomong, God in control is not a comforting idea. Unless there is humility. Itu bahasa Batak Toba, saya terjemahkan lagi kayak kemarin. Tuhan pegang kendali itu gak akan bikin kita nyaman. Sampai kita punya kerendahan hati. Karena sebenarnya manusia berdosa gak suka dikendalikan. Sukanya kita yang ngendaliin, betul? Sukanya kita yang ngatur. Kalau Anda mau nyaman mengatakan Tuhan itu pegang kendali, maka mulai dari hati kita. Mulai dari sadar gue gak bisa ngontrol nih masa depan. Gue gak bisa tahu hari esok seperti apa. Tapi kalau gitu kita perlu doa gak? Kita perlu merencanakan gak? Nah nanti sore kita akan bahas kayak gitu ya. Marketing pendeta biasanya. Nah Bapak dan Ibu, makanya ada satu quote, Pak Yakub waktu itu pernah ngomong, ini kalau dipotong setengah bisa viral. Dia ngomong kayak gini, jangan libatkan Tuhan dalam rencana kita. Potong di situ saya viral. Saya ulangi ya, jangan sekedar libatkan Tuhan dalam rencana kita. Tetapi kita yang harus terlibat dalam rencana Tuhan. Ngerti gak? Ngerti ya? Jangan apa ya? Kayak Tuhan gue udah punya plan. Tuhan saya udah punya plan. Bantu sponsor ya Tuhan. Kadang Tuhan itu kalau kepanitiaan dalam rencana kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu kalau gak konsumsi, keamanan, sama sponsorship. Betul kan? Kita ketua panitianya, Tuhan tuh seksi keamanan, konsumsi, sponsorship. Tuhan gue udah punya rencana, proposal, kasih duit, kasih aman, sama satu lagi BMKG, kasih gak hujan. Betul Bapak Ibu Saudara? Tapi kapan sih kita nanya Tuhan, apakah ini yang kau mau? Dan kadang-kadang Tuhan perlu membelokkan kita untuk kita sadar who is really in control. So, the gospel remind us, let us be human and let God be God. Let us be human and let God be God. Don't put God inside a box Bapak Ibu Saudara. Jangan taruh Tuhan dalam kotak kita. Elia melihat Musa pergi ke gunung Horeb atau Sinai mendapatkan api.
Nah dia udah membandingkan diri sama orang lain. See, the pattern of legalism. Salah prejudis sama Tuhan, harus bandingin diri sama orang lain. Nah sama kita juga kadang seperti itu. Kita cepat down begitu ngelihat orang sekitar kita. Mereka mungkin jalannya berbeda dengan kita. Padahal Injil itu unik dan menyentuh kita masing-masing Bapak Ibu Saudara. Saya teringat cerita lucu Bapak Ibu. Generasi sekarang ini agak unik. Kemarin waktu itu ada anak SMP datang ke saya di gereja ngomong kayak gini. Kak aku stres. SMP kelas 2 ya Bapak Ibu Saudara. Kenapa kamu stres? Aku belum sukses Kak. SMP kelas 2. Aku belum sukses. Terus dia ngomong, iya Kak, kenapa? Karena aku nonton TikTok cara dapetin 100 juta pertama sebelum 25 tahun. Teman-teman aku udah flexing, bisa beli ini, bisa kemana-mana dan segala macam. Dunia itu lagi ngomong sama kita, bandingkan dirimu. Bandingkan dirimu. Kalau dia iPhone 16, iPhone 17 berangkat ke Singapura beli. Kalau dia udah ada ini jangan mau kalah. Makanya pacaran juga sama, jangan pacaran karena kita ngelihat sekitar kita udah punya pacar, masa kita belum. Pacaran karena kita tahu kita udah utuh dalam Tuhan, siap untuk sama orang lain. Nah karena the comparison ini will kill us Bapak Ibu Saudara. Kita lebih sibuk comparing daripada tahu jalan kita yang unik di hadapan Tuhan. Makanya jangan bandingkan kita dengan jalan hidup orang lain. Jangan merasa Tuhan harus bekerja hanya sesuai dengan mau kita. Karena rencana dia itu pasti yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Sehebat-hebatnya kita ya, motivasi kita holy, selalu ada kesombongan dari dalam diri kita. So be humble. 2019 Desember, saya sama tim saya di youth sama beberapa pastor saya, wah udah nyiapkan rencana besar 2020 bagi kemuliaan Allah. Februari love, sex and dating Valentine. Maret camp pemulihan. April KKR. Juni libur, retret lagi teens sama sekolah minggu. Habis itu apa? Agustus 17-an kita bikin lomba fellowship KKR doa bagi bangsa. September penyambutan mahasiswa baru, undang 3 pembicara, 1 worship leader. Natal udah disiapin dari bulan September. Kalau di Medan dari Februari kayaknya udah siapin tempat saya. 7 plan besar. Rencana bagi kemuliaan Tuhan. Wah kita udah ready dan lain segala macam. Kita merasa kita kuat secara gereja dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudara. Januari 2020 kita share plannya. Februari 2020 ada benda kecil dari Wuhan nyampe di Depok. Gue masih bercanda tuh. Ciayo, Jogja kayak gitu kan. Gue bikin story kayak gitu. Nyampe ke Jogja ternyata. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, Valentine-nya batal. Boro-boro Valentine, ibadah aja kagak boleh sama pemerintah. Semuanya panik, semuanya tiba-tiba pakai Zoom. Dan saya masih bilang apa? Oh gak apa-apa rencana kita nanti jalan, paling cuma 2 minggu. 2 tahun Bapak Ibu Saudara. Saya udah merasa hebat banget dan Tuhan bilang, heh manusia, siapa sih kamu? Yakobus, kamu tuh kayak uap air, hilang. Siapa sih kita manusia ini sampai merasa lebih hebat dari Tuhan? Makanya saya mengubah cara saya untuk merencanakan. Saya lebih banyak mendengar apa kehendak Tuhan. Dan kalau Tuhan belokkan pun, itu udah minim. Minim kita kecewa sama Tuhan. Karena memang bukan kita Tuhannya. Pak Pendeta almarhum Bigman Sirait, ada quote yang viral dulu ya. Ini pop banget, biasa Timothy Keller kita dengar orang Indonesia sekali ini ya. Dia ngomong gini, iman yang besar bisa memindahkan gunung. Tetapi iman yang benar tetap percaya, sekalipun gunungnya tidak pindah. Bapak Ibu Saudara bukan berarti tetap percaya sampai nanti bakal dikasih. Enggak, maksudnya kayak gini. Tuhan enggak ngasih pun, Tuhan beda rencana pun, iman kita tetap teguh dalam Kristus. Jadi fokus iman, fokus kita berdoa bukan kita ngatur kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Tapi supaya kita makin submit sama Tuhan. Makin berserah sama Tuhan. So yang kedua mari kita kasih cara pandang yang baru. Dan itu need proses Bapak Ibu. Saya gak pernah suka kalau rencana saya dibelokin sama Tuhan. Tapi makin saya belajar untuk mengotbahkan Injil dalam hati saya makin sadar Tuhan tuh mengerjakan semua buat kebaikannya kok. Even murid-murid Yesus juga sama. Siapa sih yang mau diselamatkan lewat penyaliban? Dia kan maunya Yesus datang bawa banser ya kayak gitu. Bawa maksudnya tank-tank banser kayak gitu. Bawa senjata, bawa pilot-pilot pesawat tempur yang hebat, kita bom aja Roma itu.
Petrus sama murid-murid kan gitu terus. Tuhan kapan sih engkau datang memulihkan kerajaanmu? Bayangan mereka adalah kapan Tuhan ini datang pakai pasukan berkuda. Kapan Tuhan ini datang bawa militer. Sekarang gak usah pasukan berkuda lah zaman itu. Kasih aja satu senjata selesai itu. Romawi. Tembak dari jauh semuanya. Tapi enggak gitu loh. Dia selalu menyelamatkan kita dengan cara yang dianggap bodoh bagi dunia. Dengan cara yang bertentangan dengan apa yang dunia ini mau. Maka ubah cara pandang kita. Dan yang ketiga yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Tuhan membuat kita bangkit lagi dalam rencana Injilnya. Ayo kita baca sama-sama 1 Raja-Raja 19 ayat 15 sampai yang ke-17, 23. Firman Tuhan kepadanya, pergilah kembali kepada jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Meholah haruslah kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. 17. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Dan Bapak Ibu Saudara tahu nggak apa yang Tuhan lakukan? Habis menunjukkan a still small voice tadi. Tuhan malah ngasih tanggung jawab baru kepada Elia. Tuhan bilang, pergilah kembali ke jalanmu melalui padang gurun. Dan bahkan nanti dia akan ketemu sama Elisa bin Safat yang akan menggantikan pelayanannya dia. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Menyelamatkan bangsa Israel. Menjadi nabi atas bangsa Israel. Itu kerjaan Elia atau kerjaan Tuhan? Pekerjaan Tuhan. Karena apapun yang terjadi, pekerjaan Tuhan akan terus berjalan. Pelayanan ini bukan soal siapa pastornya. Bahkan hidup kita bukan soal apa yang dunia ini katakan pada kita. Bahkan hidup kita bukan soal kita saja. It's not about us. Dan grace, bayangkan, oh kalau nabi saya Bapak Ibu Saudara, kalau saya Tuhan, nabi saya bilang pengen mati, marah-marah sama saya. Kita pecat gak sih? Kita PHK gak sih? Tapi Tuhan gak kayak gitu. Tuhan pulihkan, dia kasih panggilan lagi kepada Elia. Karena it's not about us, it's all about Jesus. Maka kalau kita pemulihan Bapak Ibu Saudara, itu harus buat kita tuh bangkit dan semakin kuat. Keluar dari gua kayak Elia, tempat kekosongan, kekecewaan, nyaman gak produktif. Dapetin tugas yang baru dari Tuhan. Mau dipakai Tuhan untuk rencananya. Karena Tuhan tuh gak pernah selesai dengan kita. Bagi umat pilihan Allah, jangan lupa ada perseverance of the saints. Ada keteguhan bagi orang-orang kudus. Jangan cepat menilai apa itu kebaikan Tuhan hanya dari setengah jalan hidup kita. Jangan cepat menyerah dalam jalan hidup kita hanya karena apa yang terjadi di dalam waktu hidup kita. Karena waktu Tuhan itu masih panjang. Dan kalau kita yakin kita umat pilihan Allah, Roh Kudus itu akan mampukan kita. Bangkit lagi, bangkit lagi. Bahkan Bapak Ibu Saudara, Injil tuh kayak gitu. Dia gak pakai orang yang sok kuat, yang begitu hebat. Saya sering banget diteguhkan panggilan saya di saat saya sudah hampir menyerah. Di saat sudah hampir menyerah, di situ seringkali Tuhan meneguhkan panggilannya. Tahu gak kenapa? Karena di saat kita hampir menyerah, di saat itulah kita paling lemah. Di saat itulah kita paling mengakui kalau kita ini gak mampu. Dan waktu kita ngerasa gak mampu, kasih karunia Allah akan semakin dinyatakan. Semakin kita merasa kita ini gak bisa, kita akan bisa semakin bangkit untuk mengandalkan kuasa Allah. Maka Tuhan gak akan izinkan kita terjebak dalam keputusasaan Bapak Ibu Saudara. Nah terakhir saya tutup di sini Saudara. Ingat gak dari awal sampai akhir, Elia tuh ngeluh satu hal sama Tuhan. Tuhan, aku sendirian, benar ya? Tuhan, tinggal aku doang nih yang nyembah Allah. Tuhan, aku gak punya teman. Tuhan, kok gua seorang diri sih yang nyembah Tuhan? Ayo kita baca 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-18. 1, 2, 3. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Komedi ini Bapak Ibu Saudara. Elia ngomong sama Tuhan, aku sendirian, gak ada lagi yang nyembah Tuhan. Dan di akhir Tuhan ngomong, aku ada nyediain 7.000 orang. Berapa saudara? 7.000. Artinya apa? Satu soal ekspektasi ya. Dia gak bisa ngelihat 7.000 orang ini karena hatinya sangat berat. Tapi by grace saudara, saya mau ngomong, akan selalu ada komunitas dari Tuhan. Injil gak cuma soal kita kesini,
Kemarin kita ngomong kita ke dunia, tapi kita ke sesama orang percaya, itu juga dibentuk oleh Injil. Jadi jangan pernah Anda merasa sendiri dalam pergumulan Anda. Makanya ada You Care, komselnya. Makanya ada pemuritan. Makanya gereja bukan sekedar fasilitas rohani. Bapak Ibu Saudara, gereja itu bukan sekedar seperti fasilitas ibadah di public place. Tapi gereja it's about the people yang sudah dipersatukan oleh Injil. Karena untuk kita bisa bangkit, letih jadi pulih. Salah satu means of grace, sarana anugerah adalah komunitas dari Tuhan. We will never be truly alone. Kita gak akan pernah ngerasa sendiri. Maka dari itu saudara, kisah ini haruslah kita pandang tentang karya Allah yang meneguhkan nabinya yang begitu rusak dan berdosa untuk bisa bangkit lagi. Tapi ini gak berhenti di tips-tips bagaimana menjadi seperti Elia. Karena kisah ini pada akhirnya akan mengarahkan kita pada satu pribadi yang namanya Yesus Kristus. Maka hari ini saudara, pandanglah Yesus yang menebus dan memulihkan kita secara utuh. Caranya gak terduga agar kita bangkit dan memiliki relasi yang pulih. Salib itu adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Isabel gak bertobat itu adalah kebodohan bagi Elia. Dan seringkali jalan Tuhan bagi kita adalah kebodohan. Tapi salib juga adalah kebodohan bagi dunia ini. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Dan pandang juga Yesus. Yang kemarin saya udah bagikan saudara, tapi saya mau bagikan lagi. Dia tuh gak hanya memandang penderitaan kita dari jauh. Tuhan tuh bukan cuma Tuhan yang jauh ada di surga sana dan mengatur kita dan hanya sekedar mendengarkan. Tapi dia berinkarnasi, Filipi 2. Allah jadi manusia, mengosongkan dirinya. Tahu gak Bapak Ibu Saudara, dia pengen relate sama kita. Dia ngerti, dia adalah satu-satunya Allah. Karena dia berinkarnasi jadi manusia. Yang waktu kita berdoa, Tuhan aku menderita, aku stres. Dan Tuhan tidak hanya akan ngomong, aku berikan pertolongan. Tapi Yesus karena dia berinkarnasi, dia ngomong, I've been there. Aku pernah ngerasain itu. Bahkan yang lebih parah dari kita dia rasakan. Meskipun Imam Agung kita itu ada di surga, dia bisa turut merasakan semua kelemahan kita. Karena dia pernah hidup di dunia ini dan mengalami segala macam pencobaan sama seperti kita. Bedanya dia tidak pernah berdosa. Dia pernah ngalamin semua Bapak Ibu Saudara. Mental health di Getsemani itu namanya psikosomatik. Saking stresnya, pembuluh darah yang pecah, keluar apa? Darah. Pengen lari dari rencana Tuhan. Tapi Yesus sempurna, kata-katanya bagus loh. Kalau cawan ini boleh lalu Tuhan, lalukanlah daripada aku. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Dia pernah ngerasain itu saudara. Kesendirian di kayu salib. Allah Tritunggal yang begitu sempurna. Pada satu ketika, that instance, Bapa seakan-akan berbalik daripada anaknya. Sampai dia mengatakan Elohi, Elohi, lama sabaktani. Dia pernah ngerasain kesendirian saudara. Kemiskinan, dia bukan orang yang kaya menurut saya. Dia adalah anak tukang kayu. Dia tidak bisa mendapatkan tempat yang proper untuk lahir. Apapun itu, harassment, secara seksual dia juga di-abuse Bapak Ibu Saudara. Penyaliban yang kita lihat di dalam film-film itu kurang brutal Bapak Ibu. Mel Gibson yang bikin Passion of the Christ aja bilang, ini tuh hanya berapa persen dari penyaliban yang sesungguhnya. Dan Yesus tanggung semua itu, dipermalukan di depan umum, difitnah, dihina. Dia punya hak untuk mengatakan kalau misalnya lebih baik dia mati saja, tapi dia tidak melakukan itu untuk melawan rencana Tuhan. Tapi dia bilang kayak gini, daripada mereka binasa, aku yang tanggung semuanya. Siapa lagi pengharapan kita? Bapak Ibu, makanya kalau kita berdoa, kalau kita rencana kita dibelokin sama Tuhan, ayo kita belajar untuk gak ngomong Tuhan gak ngerti apa-apa, Tuhan gak tahu apa-apa. Dia yang paling tahu Bapak Ibu Saudara. Dia yang paling mengerti karena dia pernah berinkarnasi jadi manusia. Bapa pun mengalami kehilangan anak, bukan? Mengaruniakan anaknya. Demi siapa? Demi kita yang berdosa. Maka pandanglah Yesus yang tidak bersembunyi dari angin, gempa dan api murka Allah. Dan menanggungnya sepenuhnya demi kita.
Api, angin, dan gempa ditunjukkan kepada Elia untuk menyatakan rencana Tuhan jauh lebih dari segalanya. Tapi bagi Yesus, angin, gempa, api murka Allah ditanggungnya demi kita. Bahkan Yesus dihancurkan agar kita bisa menerima a still small voice dari Tuhan. Yesus di crush because of our transgression, agar kita bisa menerima suara lembut kasih Tuhan. Dia tanggung keletihan kita. Dia ngalami kesendirian bagi kita, agar roh, tubuh, jiwa kita bisa dipulihkan secara utuh. Walaupun ada manusia yang bilang kita hopeless, tapi Tuhan dengan Injilnya, kalau kita masih hidup, masih bisa dengar berita Injil, there is always hope in the gospel. Maka sadari Bapak Ibu Saudara, He's calling us. Dia memberikan kelegaan bagi kita. Matius 11 ayat 28. Mari baca sama-sama untuk menutup khotbah hari ini. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sekali lagi 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bayangkan Allah yang merasakan penderitaan kita, yang memulihkan tubuh, jiwa, dan roh kita, yang mengganti ekspektasi kita dan terus meneguhkan kita dalam rencananya. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdian, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sama-sama, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari sadari kasih Allah. Nyanyikan bait keduanya. Bahkan seluruh pengabdianku. Come on. Bahkan seluruh. Ya Tuhan, gak akan ada yang sebanding sama pengorbanan. Tak bisa balas kesetiaan. Sungguh mulia, dan berharga, dan berharga. Mari bersama-sama saudara. Sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Biar musik mengalun dengan lembut ref pujian ini. Mari sama-sama tundukkan kepala kita dan renungkan Injil hari ini.
Bapak Ibu Saudara, I don't know. Mungkin ada di antara kita yang hari-hari ini mengalami depresi, mental health, kesendirian. Tapi hari ini bukan soal emosinya. Ini bukan soal ekspresi luapan suasananya, saudara. Tapi yang saya pengen tubuh jiwa roh kita pandang pada Injil Yesus Kristus. Pandang pada apa yang dia udah lakukan. Kabar baik itu cukup untuk memberikan kekuatan, bahkan kehidupan baru buat kita. Dan hari ini engkau yang merasa sendirian, engkau yang merasa di dalam goa yang begitu dalam, pandang kepada pengorbanannya. Itu menandakan kalau kita tidak pernah sendiri. Kau yang letih lesu, berbeban berat, kau yang dibebani dengan tuntutan-tuntutan performa dunia ini, sehingga engkau merasa tidak ada tenaga lagi. Yesus mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kenapa lega? Karena kita gak perlu lagi membuktikan diri kita di hadapan Allah. Karena kita gak perlu lagi hidup dengan standar dan ekspektasi di dunia. Karena kasih terbesar, penerimaan terbesar, pengorbanan terbesar diberikan oleh Tuhan Yesus bagi saudara dan bagi saya. Maka hamba berdoa sebagai hamba Allah, biarlah Injil yang diberitakan adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Biar hari ini Injil mengubahkan hidup kami, mengubahkan cara pandang kami, membuat kami semakin teguh dalam rencana Tuhan. Because it's not about us, but it's all about you, Jesus. Maka biar kami semakin melekat kepada Tuhan. Dan hamba percaya dalam nama Tuhan Yesus, yang letih jadi pulih oleh Injil, yang berbeban berat ada kelegaan, yang putus pengharapan, hari ini mereka melihat ada pengharapan akan kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Maka bantu kami Tuhan, bantu kami manusia berdosa ini. Dan kiranya hari ini Injil terinternalisasi, hati kami terkalibrasi kembali, dan kami melihat kemuliaan-Mu semakin jelas, semakin utuh. Terima kasih, hamba telah selesai berbicara. Jika ada yang hamba sampaikan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka kiranya Roh Kudus Engkau yang bantu umat-Mu untuk tidak mendengarnya. Dan jika ada hal-hal yang mungkin belum hamba sampaikan, hamba percaya Roh Kudus Engkau yang lebih keras berbicara daripada manusia bisa berkata-kata. Kami hanya alat Tuhan, dan biarlah hari ini Injil itu yang masuk ke dalam diri kami. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.